udah nggak kuat, Mbak. Gimana? Saya pengen keluar aja deh, Mbak, dari rumah ini, Mbak. Ya udah, Mbak, mending tenang dulu. Mending Mbak siap-siap dulu aja deh kalau Mbak yakin mau keluar dari sini. Ya, Bisa siap-siap dulu deh, Mbak. kok lu nggak denger ibunya bilang aja masih harus tetap di sini kan? Ibunya aja nyaranin buat tinggal di sini. Mbak, pikirin lagi deh, Mbak. Kalau misalnya diteror-teror kayak begini, ntar kalau semua udah jelas, udah kelar masalahnya, baru balik lagi ke sini. Mbak, pokoknya saya mau pergi aja dari sini, Mbak. Mbak, mendingan Mbak dipikir-pikir dulu deh, Mbak. Saya nggak kuat, Mbak. Saya nggak kuat, Mbak. Pokoknya saya mau pergi aja, Mbak. Saya mau pergi aja. Mbak. Nggak bisa, Mbak. Lu ngapain sama ibu gue? Hah? Kamu mau kemana? Aku mau pergi, Bu. Dengerin dulu, Berarti lu kan? dengerin dulu. Ibu yang nelpon dia dan ibu yang minta dia kesini datang. Karena udah beberapa hari orang neror rumah kita. Juga ada yang datang marah-marah di rumah kita. Tuh, bukan gua pelakunya kan? Robi Bukan tenang. gua. Iya, Robi tenang dulu. Lu tahu nggak? Tadi Dena kesini nyariin lu coba. Kemana Tapi lu bukan 3 gua. hari ini nggak ada? Tapi bukan gua yang neror lu. Gua tetap nggak percaya sama lu. Lu nyalain gua tuh. Robi tenang dulu dong. Iya mas, tapi dia nyalain gua terus mas. Ya, lu caranya nggak kayak begini kalau emang lu gak salah. Karena gua yang marah mas. Dia udah bawa cowok lain di rumah gua. Gua akan pergi dari sini dan jangan harap lu bisa ketemu anak lu lagi. Gua mau pergi aja. Mbak Reni. Jangan harap. Mbak Reni tenang dulu dong. Oke. Gua minta maaf. Oke, lu boleh tinggal sini sama anak-anak Ren. Tapi gua mohon Ren, lu jangan bawa lagi cowok lain Ren. Ya, lu boleh tinggal sini Ren. Dan gua bukan orang yang selama ini lu tuduh Ren. Bukan gua pelakunya. Gua juga belum tahu siapa pelakunya semua ini. Benar, gua sayang sama anak. Itu anak gua. Lo lihat kan? Setiap hari gue diteror seperti ini coba. Itu pasti anak gua lo kan? Gua justru mau nangkap dia. Gua pengen tahu siapa dalang di semua ini. Kalau lu mau nangkap dia, pastinya tadi lu udah bisa nangkap dia. Beneran Ren, bukan gua dalangnya Ren. Gua juga nggak terima anak gua dalam sini. Anak gua ketakutan tahu. Mbak Reni kan tadi juga lihat kalau dia dipukul perutnya, makanya jatuh. Itu pasti anak buahnya, Mas. Itu pasti anak buah dia. Bukan mas. Udah, ini malah saling nuduh deh. Ini gini deh, gue tanya sekalian Robi. Itu beneran lu gak kenal kan? Gak kenal mas. Bener gua gak kenal. Justru gua gak tahu siapa dia mas. Gua pengen tahu mas. Bohong kamu, bohong. Lu kagak percaya sih? Bukan gua. Kamu pasti. Gua akan buktiin sama lu Ren. Kalau bukan gua pelakunya. Gua cari tuh orang. Gua pergi dulu ya. Hati-hati, Nak. Lihat, Mbak. Saya nggak kuat setiap hari seperti ini, Mbak. Saya capek. Mana ya kondisinya lagi kayak gini? Mungkin benar sih kata Mario, mendingan Mbak balik ke rumah ibu aja dulu kali ya. Iya, Nak, iya. Ya, Bu. Mbak Saya Reni, nggak tahan, Mbak, setiap hari. ya udah, kayaknya paling bener deh. Mending Mbak Reni tinggal di rumah ibu dulu ya. Iya. Nanti kalau udah kondusif, balik kita pulang lagi ke sini. Ya, Yaudah kita anterin ke rumah ibu aja ya Bu ya. ya, bisa. Oh hati-hati banyak. Tapi lu nggak apa-apa tadi? Tadi kan nggak apa-apa. Tadi pakai botol ya, lempar ya? Lempar pakai kayak begini nih. Ini udah kriminal nih. Ayo.
Ya jadi setelah terakhir kita anterin Mbak Reni ke rumah ibunya, sampai saat ini Mbak Reni nggak ada kabar lagi ke kita, ya kan? Betul sekali. Jadi kita sekarang inisiatif, kita mau datang ke rumahnya Mbak Reni, kita mau nanya sebenarnya gimana kelanjutan investigasi kita. Ya kan? Yaudah, yuk. Kita langsung aja. Ya, bentar, Pak. Lihat nih ada orang tuh. Oh iya. Lihat tuh ada orang nggak tuh? Iya kan ada orang nggak? Ojek. Enggak, kalau ojek kenapa 2 orang? Ini kalau ojek online dia pakai jaket kan, pakai jaket itu resmi kan? Ini nggak ada. Tuh. Apa, coba deh. Mari ini telepon. Oh, kok motornya digituin? Loh, Pat. Loh, ya. Wah, beneran ini, wah. Woi, lu ngapain, woi? Woi, lu mau kemana? Lu mau maling ya? Tolongin yang ini nanti kabur nih. Lu mau maling ya? Lu mau maling? Lu mau kemana? Lu mau kemana? Lu tenang, lu mau kemana? Lu mau kemana? Lu mau ngapain? Apaan kamera? Lu mau ngapain tadi manjat-manjat sini? Mbak Reni? Udah lu tenang, lu mau ngapain di sini datang kayak... Mas, setiap hari yang neror saya. Dia yang mencuri. Ini orangnya? Iya ini, Mas. Lu mau ngapain dari sini? Lu manjat-manjat kayak begitu? Gak ngapa-ngapain gua. Enggak, ini bener nggak yang lempar botol kita kemarin itu? Ini kan? Bukan gua. Udah lu ngaku aja. Jadi kalau nggak ngaku bawa aja kantor. Udah bawa aja. Oke, gua ngaku. Tapi kalau gua ngaku, lepasin gue. Lepasin. Gak bentar nih, lu yang nyuruh siapa nih? Mertua dia yang nyuruh. Yang bener lo. Bener. Gak mungkin. Kalau nggak percaya, boleh bukti ntar. Lu buktiin nanti. Ada hubungannya sama Robi nggak? Jawab. Gua nggak tahu. Pokoknya gue disuruh sama mertua lo. Lu kalau mau kita lepasin, lu bantu kita. Oke. Lu kita temuin aja sama mertuanya, kita tanya aja langsung sama dia. Ya. Tapi gue lepasin ya. Ya kita lihat ntar, pokoknya lu bantu kita dulu. Ini deh, Mbak Reni telepon Robi deh, karena sama Mbak, biar dia bawa ibu sekalian. Dan Robi juga ada, biar lihat dia. Iya. Ini saya telepon Mbak. Gimana ini? Halo? Robi? Ini gue udah dapet nih. Yang neror rumah kita selama ini, Robi. Robi, kamu sekarang kesini, Robi, biar jelas semuanya. Robi, kamu jemput ibu sekalian ya. Kita ketemuan di tempat Kita lain. ketemuan di tempat kemarin. Nanti aku share lokasinya. Ya, Mas, kita bawa ngapain sih, Mas? Mau disuruh-suruh? Gue dapet duit, mau bilang apa lu? Udah, mending kita bawa aja. Kita bawa aja. Yang penting kita udah dapat bukti ini. Udah, lu masuk aja. Ini buat bukti. Masuk lo. Anak-anak gimana, Mas? Saya udah titip ada ibu di dalam. Ada ibu di dalam? Iya, saya udah titip ke ibu. Tadi dia manjat-manjat kayak gitu, bikin maling. Yaudah ini yang penting udah dapat, kita langsung ke sana aja yuk. Yuk semua yuk. Robi, Udah ada di sini Robi. Apa nih? ternyata ibu kamu selama ini, Robi, dalam dari semua ini. Robi, kita udah punya bukti. Ini orangnya nih. Jadi lo ya? Di balik semua ini lo ya? Ya, gua disuruh sama emak lo. Ternyata ibu selama ini ya. Kok ibu tega sih, Bu? Di rumah itu kan ada cucu-cucu ibu juga. Kenapa ibu tega ngelakuin ini semua ke saya, Bu? Saya salah apa sama ibu? Ini Robi. Jangan sembarangan Robi. ya, suruhan-suruhan. Biar jelas semua, gue ceritain ya. Gue tadi mau mampir ke rumahnya Mbak Reni. Cuman gue lihat dia manjat pagernya. Gue pikir maling kan, terus kita tangkap bareng-bareng. Dia ngakuin ternyata yang nyuruh dia itu nyokap lo. Bu. Bener, Bu. Udah bu, ngaku bu. Hah? Daripada saya masuk. Diam lo. Kamu tuh kurang ajar ya, udah. Saya percaya
Suruh gitu. Apa sekarang kerjaan kamu? Hah? Oh, kan berarti bener kan? Berarti ibu kan selama ini kan? Ya. Soalnya apa? Astaga. Kalau saya nggak begitu, kamu tidak mau keluar dari rumah itu. Saya melakukan ini semua untuk anak saya. Salah saya apa, Bu? Saya selama ini udah sayang sama ibu. Kenapa ibu berbuat seperti ini ke saya? Di rumah itu kan ada cucu-cucu ibu juga. Ya, saya tahu. Kenapa ibu tega? Mereka ketakutan, Bu. Mereka trauma dengan kejadian semua ini. Ya. Kamu juga mantu apa ya? Sesudah suami saya habis manis sepak dua. Jadi betul sama nih ibu yang nyuruh mereka ini bu. Ya itu karena saya berbuat itu tuh. Kamu juga, Robi. Kamu kan anak ibu. Bu, dengerin saya, Bu ya. Di sini kita itu ngebantu orang, Bu, menyadarkan Kamu orang. jangan ikut campur deh Bu, urusan ini. Ibu denger dulu, Bu. Di sini Mbak Reni itu kasihan, dia punya permasalahan. Ibu nyuruh preman datang, nyuruh preman meneror. Di situ ada cucu ibu, ada anaknya Robi. Anak dari anak ibu. Ibu nggak kasihan. Nggak caranya gini juga kalian. Di sini yang menjadi korban adalah Mbak Reni. Astagfirullah, cucu bisa ibu. bisanya. Yuk, sorry nih, yuk. Ini kan udah terminal proses saya kali ya, ya. Iya boleh deh, boleh. Lu bawa aja dulu. Kayaknya saya mau proses aja. Katanya gua mau dibebasin nih. Ayah ikut gua. Hah? Udah, lu ikut dulu aja. Rasakan. Tuh, sekarang kita udah punya bukti. Sekarang ibu mau apa? Kita punya gambar, kita punya audio bahwa ibu punya campur tangan di sini. Robi nggak nyangka semua ini ibu yang lakuin. Robi malu bu. Robi udah salah sangka sama mereka bu. Ternyata ibu Robi sendiri. Ya ibu, karena ibu sayang sama Robi. Supaya Robi bahagia juga. Gimana Robi mau bahagia kalau anak-anak Robi gak bahagia bu? Mereka ketakutan. Karena ibu Reni menderita bu. Ada anak-anak bu, cucu ibu. Mereka ketakutan bu. Reni gak salah bu. Robi malu bu. Maafin ibu ya. Bu mengambil jalan yang salah untuk membahagiakan Robi. Ibu juga ngerti di situ masih ada cucu-cucu semua dan ibu juga sayang sama cucu, nggak pernah tidak sayang. Maafin aku Ren, maafin ibu. Saya nggak nyangka. Ternyata ibu yang ngelakuin ini semua. Ibu salah Ren, ibu mengaku semua kalau ibu salah. Nyuruh preman semua. Itu buat maksudnya untuk nakutin kamu supaya kamu keluar dari situ. Kamu juga nggak tahu bagaimana penderitaan Robi sudah pisah dari kamu Ren. Bu, ini kan maksudnya mereka tuh udah gede, anak ibu udah gede, mereka udah punya jalannya masing-masing. Apalagi udah berkeluarga, Bu. Ibu, gimana ya, Bu? Sebaiknya nggak usah ikut campur juga, Bu. Maksudnya ini keputusan mereka berdua juga untuk pisah kan, Bu. Apalagi masalah harta, rumah. Nggak baik, Bu. Sekarang kan yang dirugikan jadinya cucu ibu juga ngeliat orang tuanya berantem kayak gini, diteror sana sini. Bu, kalau yang namanya harta gono gini, itu bisa dibicarakan baik-baik, Bu, secara kekeluargaan. Dengan cara bayar preman, tindakan kriminal, menekan orang kayak begitu. Dosa, Bu. Kan jatuhnya cucu ibu sendiri yang kena. Gimana kalau psikis anaknya terganggu? Trauma. Ngelihat kita dilempar botol kayak begitu, rumah dipanjat kayak ada maling mau masuk. Coba kalau cucu ibu ngelihat kayak begitu gimana? Ya saya ngaku salah di ini semua. Reni mau maafkan ibu Ren. Maafin ibu Ren. Iya, saya maafin ibu, tapi ibu jangan seperti ini lagi, Bu. Saya janji nggak gini lagi.
preman, untuk menghakimi atau apa. Astagfirullahaladzim. Ya memang benar, kesadaran seseorang itu datang dari diri sendiri. Namun alangkah baiknya kita, manusia di sekitar, bisa membantu seseorang untuk bisa sadar dan membantunya bangkit kembali. Ketika ada seseorang yang belok ke jalan yang salah, insya Allah kita bisa mengingatkan dan membimbingnya ke jalan yang lebih benar. Ya semoga ini menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah, dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dan saya Mario Brix. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.